Selain itu, dengan olahraga ternyata, terutama angkat beban, temperatur dalam otot kita akan meningkat sangat tinggi. Kurang lebih dari kepustakaan ditulis dapat mencapai sekitar 41 derajat di dalam otot kita. Tetapi di pihak lain, tubuh kita sendiri kalau diukur temperatur tubuh kita, dia hanya sampai temperatur normal sekitar 35 derajat Celcius. Dengan tingginya temperatur di otot kita ini, maka temperatur yang tinggi ini secara langsung akan membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Inilah manfaat kalau kita melakukan olahraga dengan benar, maka kita akan terhindar dari infeksi-infeksi bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita perlu bersusah payah memakai obat. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa sebetulnya dengan aliran yang cepat ini, pembuluh darah kita juga terhindar dari tumpukan-tumpukan lemak yang menyebabkan pembuluh darah kita menjadi lebih sempit atau disebut dengan vascular aging. Jadi pembuluh darah kita menjadi lebih tua daripada sebenarnya, ya. Dan ini memberi konsekuensi bahwa semua organ kita dengan makin menyempitnya pembuluh darah, semua organ kita akan mendapat makanan atau oksigen yang kurang, dengan akibat makin mudah rusak. Dengan olahraga yang benar, ternyata penyakit tensi, penyakit hipertensi dapat diturunkan. Karena apa? Karena dengan olahraga yang benar, pembuluh darah kita akan melebar untuk menampung tekanan yang tinggi. Dan dikatakan bahwa dengan olahraga yang benar, ada bahan yang keluar akibat geseran-geseran dari serabut otot, namanya nitric oxide. Nitric oxide ini menyebabkan pembuluh darah melebar, dan dengan pelebaran ini, tekanan darah itu dapat menurun dan biasanya dapat menghindari risiko kena stroke kurang lebih sekitar 40%. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat. Kita harus meyakinkan klien-klien kita bahwa Anda cukup berolahraga, Anda mudah-mudahan terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin sekarang lagi banyak. Zaman sekarang juga sering kita mendengar orang-orang di usia 40 tahunan sudah meminum atau mengkonsumsi obat-obat pengencer darah yang biasa kita sebut Aspilet dan sebagainya, ya. Dan ternyata ini semua kalau kita melakukan olahraga dan teratur, hal pengobatan untuk pengencer darah ini tidak kita perlukan. Karena dengan olahraga yang teratur, ternyata tubuh kita akan dengan sendirinya akan mengencerkan darahnya. Ini yang disebut dengan hemorrhagic effect of fitness. Nah, jadi selain dia akan mengencerkan darah, akibat temperatur yang tinggi juga menyebabkan darah kita lebih encer, dan ini menyebabkan darah itu bisa mengalir ke daerah-daerah yang sekecil apapun di tubuh kita, sehingga daerah-daerah yang sekecil apapun di tubuh kita akan terjaga kesehatannya maupun nutrisinya. Berikut masalah yang kita bisa hindari dari melakukan aktivitas fitness yang teratur adalah kegemukan yang biasa disebut dengan obesitas. Ya, jadi saya kira ini yang penting karena katanya di kota-kota besar itu angka obesitas sudah sangat tinggi. Bahkan saya mendengar bahwa hampir 30% manusia di kota-kota besar itu masuk dalam kategori obesitas. Jadi kita bisa dapatkan di antara 10 orang 3, bahkan kadang-kadang kita lihat lebih banyak. Nah, semua ini akan berdampak pada kesehatan. Karena kita tahu bahwa setiap makanan yang kita makan akan dipakai oleh 4 keadaan. Pertama, untuk aktivitas fisik dan maintenance organ-organ tubuh kita. Kedua, makanan itu kalau sudah dipakai untuk aktivitas fisik dan maintenance organ-organ tubuh, akan disimpan di dalam liver atau hati kita. Tapi kemampuan liver untuk menyimpan makanan ini terbatas. Dikatakan kurang lebih kemampuannya hanya sekitar 300 sampai 500 gram gula dalam liver kita. Ketiga adalah disimpan di dalam otot. Nah, dalam otot ini tergantung besarnya otot. Makin besar otot, makin banyak kemampuannya untuk menyimpan makanan yang kita makan dalam bentuk gula. Dikatakan
makin terlatih kita dapat menyimpan 4 sampai 5 kali lebih banyak dari kemampuan liver menyimpan makanan. Jadi kurang lebih sekitar 2000 kalori. Dan kalau makanan itu masih tersisa lagi, dia akan disimpan sebagai lemak. Inilah yang menjadi masalah kalau kita kelebihan makanan. Nah, dari 4 mekanisme ini kita bisa melihat bahwa ada 2 kesempatan kita membuat konsumsi makanan yang kita makan ini tidak tersimpan jadi lemak. Pertama adalah tadi aktivitas fisik. Kedua adalah memperbesar otot. Kedua-duanya inilah kita dapatkan dengan olahraga. Nah, jadi kalau kita mau tidak berlemak, yang paling gampang adalah perbesar daya tampung makanan kita dengan melakukan olahraga aktivitas fisik yang lebih banyak, kemudian memperbesar otot dengan latihan beban.